Yosh, hari ini kita mau bahas kamera vlogging budget terkeren dengan sensor besar dari Canon. Apalagi kalau bukan Canon EOS M100. Yuk kita bahas langsung guys. So, out of the box, apa sih yang kalian dapetin dari si kamera Canon EOS M100 ini? Canon M100 ini dibanding sama kakak-kakaknya M50 atau M6 yang pernah gua review, kalian bisa lihat linknya di sebelah sini sepertinya. Nah, bodinya sendiri itu imut banget guys. Jadi kalau untuk vlogging, gua pribadi sih ngerasa ini merupakan kombinasi yang paling masuk akal untuk vlogging. Apalagi body form factornya itu cuma sekitar sebesar Canon G7X Mark II. Itu kalau misalnya tidak dengan lensa. Jadi kalau misalnya kayak begini nih, gua kasih lihat. Nah, kalau misalnya kayak begini ini ukurannya sekitar kayak Canon G7X Mark II. Nah, terus untuk body build quality-nya sendiri, itu sebenarnya total plastik. Oke, gue mau jujur aja ini total plastik. Cuma di sini ada grip yang sangat grippy, enak dipegang. Cuma ini ada grip semacam karet, tapi menurut gue masih plastik ya. Tapi body plastik ini menurut gue nilai plus, aneh kan? Karena membuat kamera ini super ringan untuk dibawa, khususnya untuk travel. Terus untuk vlogging yang run and gun nih, kalian cuma mau bawa terus kalian mau vlogging, kayaknya berat itu lebih penting daripada build quality metal yang malah bikin beban ketika dibawa-bawa, ya kan? Nah, terus kemudian yang kalian dapetin itu lensa kit juga. Lensa kitnya adalah lensa kit 15-45 mm. Ini standar lens kit yang dipakai oleh Canon untuk semua Canon EOS M mereka, kecuali kalian beli yang kitnya lebih mahal, ada combo dengan lensa telenya sama kadang-kadang ada dengan 22 mm nya. Cuma ini yang paling standar untuk Canon M100, untuk Canon EOS M. Nah, kalau untuk kita ngomongin ini upgrade dari mana, positioningnya di mana sih di keluarganya Canon EOS M? Nah, Canon EOS M100 ini sebenarnya kelanjutan dari Canon EOS M10 dan positioningnya ada di bawah Canon M50, yang di atasnya ada M5 sama M6. Nah, kalau untuk M100 ini sebenarnya diperuntukkan untuk yang entry level lah, entry level ke mirrorless-nya si Canon. Tapi kalau mau dibilang entry level, apakah benar entry level itu jelek kualitasnya? Kita harus buktiin sekarang ya. Kita akan coba tes beberapa. Nanti di akhir juga gue bakal kasih banyak tes-tes lainnya yang tadi gue janji Mickey Mouse itu. Jadi stay tune ya. Cuma kita bahas satu-satu, mulai dari vlogging sama detail-detail tete bengek semua yang dari kamera ini. Oke, yuk. Oke, ayo kita bahas satu-satu mulai dari build quality yang tadi gue bilang. Kalau misalnya dibandingin sama EOS M6 itu bodinya kalau nggak salah hampir semuanya metal ya. Kalau dipegang itu berasa beratnya amit-amit. Ini plastik sama kayak M50, cuma ini M50, cuma ini agak kopong. Kalau misalnya kalian bisa dengar, agak kopong plastik. Terus kemudian juga flip screen-nya. Kalau Canon EOS M6 itu flip screen-nya bisa ditarik ke depan lagi, bisa ke bawah. Kalau M50, M50 itu bisa diputar kiri kanan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya M6 itu ada keterbatasannya, flip screen-nya cuma naik ke atas guys. Jadi kalau misalnya kalian ngarepin gue bisa lihat dari bawah, nggak bisa sih, nggak bisa. Kalau misalnya kalian mau begini, nggak bisa. Kalau misalnya kalian mau dari samping lihat, nggak bisa. Jadi bener-bener ini kayaknya khusus banget dibikin buat vlogging. Jadi kalian lihat begini vlogging, udah gitu aja sih. Jadi secara screen ada yang suka, ada yang enggak. Kalau gua kadang-kadang ganggu, cuma kalau misalnya emang kerjaan lu cuma buat vlogging doang sih fine lah, nggak ada masalah kok.
malah gue suka sih karena jadi simple dan bikin bodinya nggak terlalu tebal. Terus kemudian juga ada simplifikasi di button. Ini kalau misalnya kalian lihat nih button-buttonnya, kalian lihat button-buttonnya itu simple dan ini nggak bisa diputer ya. Jadi ya beginilah apa adanya. Terus walaupun ini nggak berasa longgar, tapi kelihatannya murah dan simple aja gitu, nggak ada aneh-anehnya. Kemudian seperti biasa di Canon EOS M semuanya full touchscreen. Oke. Terus yang gua agak bikin ragu-ragu waktu gua pertama kali mau beli kamera ini adalah kok ininya optionnya cuma sedikit ya. Ini benar-benar cuma foto, video, sama auto. Terus gue mikir jangan-jangan ini semua di speknya dihilang-hilangin ya, jangan-jangan nggak bisa ini nggak bisa itu gitu. Tapi sudah gue beli dan gue tes selama sebulan 2 bulan ini ya, ternyata semua fiturnya komplit. Gue sempet kaget, ternyata semuanya yang lu harapin dari Canon EOS M, dari kamera Canon EOS M50 sampai M6, M5 dan lain-lain semua ada di sini. Yang nggak ada dan membedakan ini sama Canon EOS M50 adalah 4K. Tapi udah itu doang, ya. Terus habis itu udah sih kalau soal build quality, gua bakal kasih tahu sesuatu yang aneh juga. Ini buat kalian yang baru beli, gua pertama kali beli gua bingung. Nah, ya gua bingung pertama taruh SD card-nya ada di mana ya gitu. Biasa ada di sini nih, kita buka baterai cuy ya kan. Terus gue liat lah nggak ada tempat SD card ya nih, taruh mana ya. Habis itu gue cari-cari nih, muter-muter nih, mana ya. Terus ada nih tulisan SD card nih. Terus gue berusaha pencet-pencet, nggak keluar ya. Gue kopek-kopek, kok nggak ada ya. Gimana caranya ya? Terus ternyata guys, kalian itu harus buka dulu. Oke, di sebelah sini ada masukan kuku nih. Nah, ini tempat SD card-nya. So ini tips saya buat kalian yang belum tahu di mana caranya masukin SD card. Gue sempet tertekan, aneh banget sih ini kamera. Oke, terus mari kita ngomongin masalah fitur sama kita tes kualitas vlogging gimana. Sini pindah, yuk. Oke, ini adalah kualitas yang kalian dapetin kalau misalnya kalian vlogging pakai kamera ini. Ini di full auto, gua taruh di 1080p 30 fps. Tapi semuanya full auto. Gua nggak kotak-atik shutter speed ya, gua nggak kotak-atik diafragmanya. Ini full auto vlogging test. Stabilizationnya gua taruh di enhance. Ternyata kalau misalnya kalian pakai stabilization enhance dengan lensa kitnya, gila itu stabil banget. Ini aja nih ya, gue sambil jalan stabil ya. Mantap. Gimana kalau misalnya kita coba lari nih, coba lari. Gue rasa ini buktiin banget kalau misalnya kamera ini super stabil. Wait, tunggu. Ini kenapa ternyata kalau gue lihat lagi ya, kayaknya IS-nya si EOS M100 masih belum nyamain stabilizationnya M50 atau M6. Gue agak kecewa sih, sudah gue lihat footage-nya. Kemarin gue ngeliat footage-nya tuh gue pede aja, oh stabilization pasti bagus. Tapi ternyata setelah gue lihat lagi, terutama di bagian kalau misalnya kalian enhance stabilization, berarti dia pakai digital AS, berarti bakal ada crop, jadi muka akan lebih zoom satu. Terus kemudian gue akhirnya ngeliat yang orang-orang bilang kalau misalnya kalian pakai image stabilization enhance, itu kualitas videonya bakal drop sedikit. Dan ini gue lihat banget di sini, padahal waktu itu gue pakai M6 atau M50 sama sekali nggak kelihatan kalau misalnya itu ada masalah di penurunan kualitas. Ya kelihatan lah, cuma nggak terlalu banyak, tapi menurut gue yang ini agak parah. Jadi note saja buat kalian, image stabilization-nya nggak sebagus M50 atau M6. Terus juga masalah kualitasnya menurun. Yuk, kita lanjut lagi dengan ya kesalahan-kesalahan gue. Semoga sih nggak banyak salahnya. Lanjut. Ini audio juga gue shoot langsung dari kamera Canon M100 ini. Terus seperti yang kalian bisa lihat, ini sambil jalan gue taruh digital IS enhance.
Gue cuma pegang begini aja sih. Dan ini digital IS enhance, gua handheld di zoom paling panjang di sekitar 45 mm. Ini harsh sunlight kalau backlit. Jadi gua notice sesuatu di kamera Canon itu, dia selalu mendahulukan muka. Jadi kalau kalian taruh di face detection, walaupun kondisinya backlit, dia akan berusaha selalu nampilin muka itu dengan pencahayaan yang paling bagus. Jadi benar-benar kamera yang dibuat untuk vlogging sekali. Terus menurut gue yang nggak ada matinya itu di Canon adalah dual pixel autofocus ya. Ini udah senjata maut buat para vlogger nih. Soalnya kalau misalnya kalian autofocus ya susah banget nyari muka kalian, itu vlognya bakal orang ke distract banget karena ngelihatnya background mulu gitu kan. Ini coba ya, gue akan coba tes dual pixel autofocus ya. Kalian bisa lihat kan, ini cepet banget autofocus ya. Jadi pindahnya dari belakang gue. Kayak gue pindah, Mbak. Nah, oh ya, autofokusnya udah gila-gilaan. Jadi buat gue ini adalah kamera paling perfect untuk vlogging. Gue tahu gue pernah ngomong buat EOS M50, gue pernah ngomong buat EOS M6, tapi kan namanya orang nyoba terus-terusan kan ya. Cuma yang gue nggak suka dari kamera ini adalah minusnya ya, menurut gue minusnya adalah mic input. Jadi ini nggak ada mic sama sekali. Kalian sekarang lagi dengerin mic dari gue ada recorder sendiri. Ini gue ganti ya. Ini mic dari Canon EOS M100. Tes 1 2 3, kalian bisa dengar bedanya. Harusnya ada wind noise juga karena ini agak berangin sedikit. Nah, kalau misalnya udah begini, gue balikin lagi ya audionya. Nah, kalau misalnya udah begini, jadi gue rela sih untuk pakai mic terpisah supaya audionya lebih bagus, karena ini bikin segala-galanya lebih ringkes, lebih nyantai lah. Gue nggak mau vlogging bawa barang-barang yang berat, ya kan? Gue yakin kalian juga nggak mau. Oleh karena itu, menurut gue Canon EOS M100 adalah budget kamera paling oke untuk saat ini, untuk vlogging. Gua nggak tahu mereka sengaja atau enggak, tapi handling EOS M100 ini enak sekali nih. Ini gua kasih lihat gimana caranya pas gua lagi vlogging nih. Ini gua pakai GoPro ya. Oke, kalian lihat sisi belakangnya. Ini cara gua handling kamera. Ini cara gua handling kamera pas lagi vlogging. Jadi kayaknya enak banget dipegangnya guys. Oke, kemudian sama juga dengan kakak-kakaknya, si Canon EOS M100 ini bisa dipasangin adapter. Jadi kalian beli aja adapter yang murah, ada macam-macam merek ya. Ada Mackie, tulisannya gitu ya, Maker. Tapi kalau misalnya di bahasa Inggris di Mackie, agak aneh. Habis itu ada Comlight yang gue pakai sekarang. Bentar gue kasih lihat. Jadi kalian yang punya koleksi lensa-lensa Canon jadul, ini sensornya guys, gede. Jangan kelamaan, ntar kemasukan debu. Ingat ya, sensor itu jangan terlalu lama ada di terbuka begini, ini agak berbahaya. Gue pakai lensa 85 mm f1.8 Canon EOS IFS. Canon IFS 85 mm f1.8. Oke, jadi bentuk si adapternya sendiri sebenarnya cuma ini doang.
sebesar tadi lensa 22 mm, kemudian kalian pasangin lensa lagi. Dan ini untuk semua lensa untuk semua lensa IFS atau alias Canon yang jadul, Canon yang dipakai di DSLR juga. Nah, ini semuanya jadi autofocus juga. Jadi kalian tenang aja, semua lensa kalian tetap autofocus walaupun di body sekecil ini. Nggak balance banget ya. Tapi kalian lihat hasilnya nih. Ntar ya, gue kasih lihat videonya nih. Habis ini, yuk. Minusnya dari menggunakan lensa natif gini, bukan lensa natif lah ya, lensa IFS adalah digital AS-nya mati. Jadi gue agak kecewa di sana aja, sayang. Padahal ini kan electronic image stabilization ya, harusnya bisa diakal-akalin oleh Canon supaya electronic image stabilization ternyala. Tapi kenyataannya mati. Jadi gue nggak dapet stabilization yang gue harapin. Padahal kalau kayak lensa 85 mm gini kan jadinya sekitar 105 mm nih kalau di APS-C. Itu bakal goyang banget kayak tadi yang kalian lihat. Nah, jadi itu yang gua sayangin banget. Oke, terus ini juga bisa dipasangin sama lensa-lensa manual kalau misalnya kalian punya adapternya. Kayak gue punya di sini lensa CCTV, gue pernah bahas juga ini, nanti gue kasih linknya di atas. Ini lensa CCTV 35 mm f1.6, ini full manual. Ini lensa cakep banget, boleh digabungin di F100. Gue kasih lihat deh. Padahal gue udah kehabisan waktu nih. Demi kalian. Gue pamer apa demi kalian? Ini dia. Ini kalau misalnya pakai 35 mm f100. Keren kan? Cakep banget guys. Kayak kelas gitu, apalagi kalau misalnya ditambahin casing kulit yang tadi gue bilang. Nih habis ini nih gue kasih lihat. Oke, ini gue balik lagi nih. So, menurut gue ini adalah bentuk akhir dari si Canon EOS M100 yang paling keren. Udah dipasangin leather case, terus habis itu pakai vintage lens. Keren banget. Jadi kesimpulan, udah mulai kepanjangan. Kesimpulan gue buat kamera ini adalah ini kamera paling exciting yang pernah gue review, yang paling seru gue pakai dan paling nyaman gue pakai karena itu tadi form factornya kecil, ringan, terus gue punya banyak lensa IFS, jadi gue bisa pakai semuanya dengan adapter, full autofocus lagi. Kemudian dual pixel autofocusnya luar biasa Canon, terus kemudian juga ringan, 1080p nya cakep walaupun nggak 4K. Kemudian flip screen. Terus dengan lensa 22 mm kalian bisa shoot apa aja. Kalian mau jadi food vlogger kek, kalian mau jadi travel vlogger kek, yang kalian butuhin cuma lensa kit sama 22 mm ini. Ini kalian bisa dapetin sekitar 1 jutaan cabutan dari EOS M. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya kalian punya budget sekitar 5,an juta, beli yang garansi distributor. Kalau punya budget lebih, beli yang data script. Tapi ini sangat-sangat harus punya, must have. So kayak gitu aja, gue udah mulai kepanjangan. Gue bakal kasih lihat footage lagi, detail-detail dari kameranya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. So like, subscribe, komen kayak biasa di bawah, gue bakal jawab semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.